Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Di meja ini, di tempat ini kita akan ngobrolin tentang masalah yang tertera hari ini. Ya, walaupun tertera terus ya. Ini tertera bahwa konsisten kita untuk kemudian membahas UMKM. Nah, hari ini saat ini kita akan bahas khusus tuntas bicarain tentang masalah UMKM, terkhusus bicara tentang masalah label halal. Nah, label halal, pentingnya sebuah label halal. Hari ini adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk kemudian membahas label halal, terkhusus bicara tentang produk-produk UMKM. Upayanya bagaimana kita mendukung menyambut ibu kota negara. Ya, bersama. Ya. Seksi nih. Seksi ini Pak Kapolres. Karena orang yang menggunakan label halal, kepercayaan dirinya akan meningkat ketika kemudian menampilkan sebuah produk. Dan hari ini banyak masih masyarakat kita yang belum punya label halal dan belum tahu bagaimana prosesnya. Nah, informasi ini penting sekali untuk kemudian diketahui oleh publik, sehingga kita datangkan atau hadirkan orang-orang yang punya kompetensi terkhusus. Dan juga di tengah-tengah kita sudah ada Ketua MUI. Mungkin bisa langsung memperkenalkan Pak, karena ini momennya beda ini ya. Walaupun sebenarnya Pak Ketua MUI ini sudah hadir di podcast ini di momen yang berbeda pada waktu itu, dan hari ini beliau hadir dengan UMKM. UMKM. Kayaknya asik kayaknya ngobrol di sini, Pak. Ngerasa Ketua MUI sekarang sudah berani keluar dari jalur. Nah, kuat memang agitasi. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Tentunya untuk umat pasti. Iya. Berkhidmat Iya. Menikmati bagaimana memberikan kontribusi kepada publik di luar zona yang biasanya. Di luar zona biasanya. Oke, mungkin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih Kanda Said, Bapak Kapolres, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Dalam beraktivitas. Alhamdulillah saya ditemani salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten PPU, Bapak Abu Bakar Soleh, juga sebagai tim pendamping proses produksi sertifikasi halal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Penajam Pasir Utara bisa menyapa para pemirsa warga Kabupaten Penajam Pasir Utara khususnya dan warga net pada umumnya, dalam rangka kita ingin menyampaikan tentang urgensi daripada kehalalan suatu produk. Karena bicara halal itu bicara bukan sekedar bicara agama, tapi juga bicara kesehatan. Karena perintahnya jelas dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu halalan thayyiba. Makan minumlah yang halal dan thayyib. Jadi ada seorang ulama namanya Abdullah ibni Mubarak itu mengatakan yang halal itu adalah ma akhadta wajhah. Jadi yang nampak itu. Kalau dibahasakan dari mana itu barang yang akan kita makan. Sementara thayyibun itu adalah anma itu yang tumbuh, artinya yang sehat gitu. Jadi prosesnya harus baik, barang yang mau dimakan juga harus baik. Itu diantara prinsip utama dalam tata atau berawal masalah kehalalan suatu produk itu. Dan insya Allah Majelis Ulama siap untuk menjadi khadimul ummah, dalam ini pelayan masyarakat, untuk mensosialisasikan, menyampaikan, dan juga menjadi shadiqul hukumah, dalam hal ini memberi edukasi kepada masyarakat tentang alhamdulillah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, Jaminan Produk Halal. Dan hari ini kita diundang, alhamdulillah, terima kasih Kanda Said dan Pak Kapolres atas undangannya. Mudah-mudahan maslahat yang banyak untuk umat, wabil khusus untuk warga kita di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kalimantan Timur. Oke, mantap. Oke, lanjut ke Mukadimahnya udah berat. Saya rada-rada nervous ini karena mukadimahnya berat banget.
sudah udah pakai ayat-ayat ini. Aduh. Oke, mungkin perkenalkan diri Bang sebelum kita lanjut ngobrolin tentang masalah label halal. Siap, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kanda Said atau Kapolres. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar Soleh. Di sini saya mewakili dua institusi. Satu sebagai pendamping proses produk halal. Dalam hal ini saya di bawah naungan daripada Lembaga Halal Center Universitas Mula Warman. Yang sebelahnya lagi saya sebagai anggota Komisi 5 dari MUI Kabupaten Penajam Pasir Utara. Alhamdulillah saya ditugasin dari Ketua MUI untuk mengikuti pelatihan pendampingan proses produk halal. Waktu itu diadakan di Universitas Mula Warman secara daring. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya mengedukasikan kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, supaya tersentuh apa sih produk halal itu, bagaimana sih produknya, prosesnya bagaimana, sampai mana prosesnya, bagaimana prosesnya dan bagaimana mendaftarnya gitu. Itu yang penting. Itu yang pertama itu kan mengedukasikan bagaimana kita membuat suatu produk supaya produk itu halal. Nah kemudian kelanjutannya akan terbit sertifikasi halal kalau sudah memenuhi syarat semuanya. Kalau sudah memenuhi syarat semuanya. Oke, kita langsung yang terakhir, korban. Kalau bilang bahasa Pak Kapolres itu korban terakhir nih. ini guru sekaligus sahabat, orang tua. Nanti kan kita ngarahin ya, karena Pak Kapolres ini yang ngajarin kita bagaimana bekerja di luar dari tupoksi. Oke, mungkin Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kabar taka. Saya korban terakhir. Ya. Matur nuwun Pak Ketua MUI, Pak Sinten tadi? Abu Bakar Soleh. Pak Abu Bakar Soleh, Mas Said, sahabat sampul saya dimanapun berada. Kenapa saya menganggap ini urgent dan penting gitu. Jadi dari awal kita sudah sepakat satu frekuensi bahwa yang bisa menyelamatkan negeri ini adalah pada saat perekonomian itu bergerak. Betul. Perekonomian itu bukan di level makro tapi yang di level mikro. UMKM lah panglimanya. Jadi saya appreciate dan saya matur sembah nuwun sangat terhadap lembaga MUI ini, ya, betul, bahwa benar-benar ingin bergandengan tangan untuk umat, untuk masyarakat pada saat mereka berusaha, dan itu langsung di guidance untuk seperti apa usaha yang baik dan bagaimana meyakinkan konsumen. Nah, terbukti saat ini dari data riset bahwa Indonesia salah satu negara yang unik. Nantinya di tahun 2023 kemungkinan kita akan selamat dari ancaman resesi. Biarpun ada beberapa faktor dan indikator, yaitu di samping pengetatan fiskal dan terutama pemerintah berhasil menggerakkan sendi-sendi ekonomi di kelas mikro. Sekali lagi ini jadi bukti bahwa di level nasional dan global Indonesia sekali lagi diakui mampu menahan gelombang dan ancaman resesi. Di level mikronya, di level kabupatennya, ini juga MUI juga merespon ini dengan cepat. Kenapa produk halal itu harus digaungkan dan diglorifikasikan, dan ini harus dipakai oleh UMKM di Penajam Pasir Utara ini selaku daerah asal IKN, karena memang produk halal ini memang suatu unique selling point ya. Jadi suatu produk ini kalau dia bisa survive dan berkompetisi dan menjadi unggul terhadap produk-produk sejenisnya, dia harus memiliki USP, namanya unique selling point. Unique selling point-nya adalah strategi marketing sebenarnya. Kalau kita breakdown dalam dunia marketing, adalah strategi marketing, di mana produknya sama
jenis produksinya sama, bahannya sama, tetapi ada satu atau dua bagian yang dia bisa mempengaruhi secara psikis terhadap konsumen. Inilah secara data setiap produk yang memiliki USP atau unique selling point, dia akan meningkat pendapatannya. Nah, kita pada saat membaca riset di daerah Jawa, produk yang dia menggunakan sertifikasi halal di situ, rata-rata dia menang 5% angka pertumbuhan penjualannya. Artinya sekali lagi kalau saya lihat ada satu angle penting, yaitu bagaimana konsumen pada saat dia membeli produk, dia pasti akan membaca datanya, kan? Betul. Dalam data itu mungkin semua indikator itu sama, tapi ada yang berbeda di situ. Produk halal. Nah, produk halal ini menjadi penting karena di situ yang tergambarkan oleh konsumen dari pembuatan bahan bakunya sampai proses pengolahannya sampai packagingnya itu bersih. Jadi dengan melihat produk halal itu konsumen itu sudah hatam, sudah final, nggak perlu lihat data yang lain. Betul. Saya bilang itu unique selling point. Jadi benar. Kehadiran MUI itu sangat krusial dan penting di dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM di Penajam Pasir Utara. Terlebih lagi menyambut ibu kota negara. Betul itu. Bang, saya agak sedikit menarik nih karena saya dapat info bahwa hari ini untuk sertifikasi kita punya program gratis. Program gratis yang hari ini minatnya masih kurang gitu. Dan kenapa itu menjadi sebuah masalah, kita juga akan bahas ini, Bang. Program apa itu gratis, label halal gratis? Karena saya pikir kan ada klasifikasi ya, untuk orang bisa mengetahui bahwa saya bisa dapat melabelkan halal sebuah produk saya. Yang pertama itu program yang diluncurkan dari BPJPH Kemenak, Kementerian Agama, itu ada dua. Yang pertama itu reguler. Reguler itu dalam artian di sini itu untuk kelas seperti fabrikasi, kayak makanan-makanan yang difabrikasi gitu. Itu pasti reguler, ataupun dengan catering itu reguler. Soalnya berbahan baku tidak sederhana, kayak semacam daging sapi olahan dan sebagainya, ayam dan sebagainya. Nah, terus satu lagi yaitu program self declare. Self declare itu dari pernyataan pelaku UMKM-nya bahwa ini loh produk saya halal. Berarti memang khusus untuk produk-produk UMKM. Iya, seperti ini, Pak. Ini produk-produk yang hari ini. Ini kemungkinan ada yang sudah masuk sini, ini kemungkinan. Produk ini mungkin ada yang sudah terbit ini sertifikasi. Ada. Salah satunya kemungkinan ada. Kemungkinan ada produknya ini. Karena yang sudah terbit yang saya dampingin itu sekitar 8, yang masih proses sidang fatwa itu sekitar 12, yang masih dikirim ke komisi fatwa itu sekitar 7. Dan sebenarnya targetnya harus lebih daripada 50 UMKM, tapi untuk sosialisasi karena terbatas, jadi peminatnya kurang. Padahal gratis ya? Gratis sama sekali. Jadi gimana dong polanya untuk masyarakat kita bisa mengetahui untuk bisa dapat label? Karena saya pikir gini, Pak, semua orang pengen. Karena ya itu saya bilang di awal bahwa ada label halal selain meningkatkan niat orang untuk membeli, USP-nya. Juga kami, misalnya saya punya produk, saya akan pede untuk kemudian saya pamerkan di jualan-jualan saya. Bahkan mungkin saya akan pamer dalam arti marketing ya. Pamer untuk kemudian bahwa saya sudah punya produk halal dan ini sudah terjamin. Bukan hanya terjamin bicara tentang masalah agama, tapi negara sudah menjamin begitu. Sudah dilindungi undang-undang. Dan dilindungi oleh undang-undang. Gimana, Bang? Nah, sebenarnya ini kita kendala di sosialisasi ya. Kenapa masyarakat itu sampai sekarang itu belum tahu? Tepat, Pak. Kita lagi di Sampul Said, Pak. Pas nih. Ini bagus sekali. Ini sudah bergulir dari bulan 6 ya. Bulan 6 sudah tahap pertama itu. Tapi sosialisasinya karena kurang, karena kami pendamping juga punya keterbatasan ya. Nah, tidak bisa mendatangi setiap rumah dan seluruh PPU ini tidak bisa karena kita jadwal juga ada yang lain juga. Nah, dalam hari ini
kita sangat memohon kepada dinas-dinas terkait supaya dibantu untuk sosialisasi gitu. Sosialisasi saja, nanti dalam teknisnya nanti kami yang bekerja gitu. Problemnya apa Pak sebetulnya yang kita tangkap di lapangan? Problemnya karena kita sosialisasi, kita wilayah jauh-jauh ya, kayak Babulu. Babulu kemarin saya minta dibantu sama Ketua MUI sendiri yang berjalan gitu. Ustaz, kita langsung ke sana, ada sosialisasi sertifikasi halal. Beliau langsung turun tangan, oh ya sama saya, langsung gerak sana. Bulu laut ya? Bulu laut ya. Sama beliau itu. Dan antusias sekali. Berapa orang? 40-an ya? Ada ya? Ada, antusias sekali. Dan sebagian besar sudah masuk proses sidang fatwa, sebagian ada juga yang sudah keluar sertifikasi. Nah ini ada lagi yang minta dikunjungi dari daerah Tanjung, dari daerah Bangun Mulyo, dan masih banyak lagi. Banyak lagi. Iya. Ya, kita kendalanya karena kita tidak punya sarana dan prasarana, kita kan hanya sebagai hanya lewat by phone, WA kan terbatas kalau lewat WA ya. Betul. Nah, jadi pelaku UMKM nggak tahu ini prosesnya bagaimana sih, ini pengisian inputnya. Nah, kalau kita sosialisasi langsung kita input, ini caranya gini. Langsung gini. dilakukan input ya. Oh iya langsung. Kalau sosialisasi tadi lebih mudah gitu. Kalau lewat by phone itu saya rasa sulit ya. Problem mereka di mana Pak? Atau ada keterbatasan masyarakat kita untuk karena saya pikir digital ya, semua kan by digital online semua. Apa yang dibutuhkan masyarakat kita sehingga masyarakat kita sebagai pelaku UMKM itu bisa mendapat fasilitas atau label halal ini sendiri? Fokusnya kan di label halal. Nah sebenarnya ini untuk pendampingan ini tantangan dan ujian bagi para pendamping. Tantangan dan ujian. Tantangannya kenapa kita menghadapi pelaku UMKM yang tidak menguasai, yang kurang menguasai IT. Nah, jadi kita step by step. Ini pertama ngisi yang sebelah sini. Nah, setelah sudah selesai kita cek. Nah, nanti kita input yang sebelah sini, masukkan ke link ini, misalnya seperti itu. Kita harus satu persatu. Dan itu misalkan ada satu komunitas, satu grup yang mengajukan itu ada 20, kita harus satu-satu dulu, satu orang. Itu akan memakan waktu lama. Satu orang. Jadi satu orang selesaikan dulu gitu. Nanti yang lain pasti ngiri tuh. Pasti ngiri. Pak, saya gimana gitu. Saya kapan ini udah gitu. Artinya ada keterbatasan SDM. Iya, betul. SDM ada terbatas. Nanganin 150-an ribu warga PPU yang muslim ya. Pendamping yang ada berapa orang aja? Ada berapa sih Pak pendamping itu? Di PPU itu ada 5. Yang aktif 4. Yang menguasain cuma saya. Waduh, satu orang aja. Jadi artinya untuk masa sertifikasi ini Bapak doang nih? Iya, jadi yang pendampingnya juga rujukannya ke saya juga, rujukannya. Untung Ketua MUI-nya rajin turun ke lapangan ya Pak. Iya, jadi ada cerita begini. Waktu Pak Abu itu nyampaikan, Pak Ketua ini ada program pendamping ya dari Unmul yang mengadakan. Ini gratis MUI. Pak Abu segera ikuti gitu. Saya bilang segera ikuti, nanti surat tugas akan segera dibuatkan. Dan ini alhamdulillah ini baru kemarin sore saya ditelepon dari MUI Kalimantan Timur, Pak Kiai, saya minta satu orang yang ngurusin sertifikasi halal, karena ternyata banyak kabupaten kota di Kaltim ini belum mengerti banyak tentang proses prosedur cara mendapatkan tadi sertifikasi halal, apalagi UMKM kita banyak. Dan juga ada program gratis tadi, sehingga nanti tanggal 26 tadi saya sudah ngomong Pak Abu nanti berangkat 26 satu hari diinapkan di hotel dari Samarinda. Jadi insya Allah PPU tambah lagi potensinya insya Allah tambah banyak nanti. Tambah lagi Pak Ketua MUI, kenapa kemudian kita tertarik banget nih terus bicara tentang masalah pelabelan halal UMKM? Iya, jadi satu sisi kita sebagai manusia ya butuh namanya makanan minuman, itu namanya kita hidup pasti makan minum, dan agama juga salah satu kebutuhan manusia juga. Sehingga dalam hal ini yang kalau kita kenal ada konsep Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Iya, manusia itu punya dimensi spiritual, rohani, punya dimensi fisik gitu. Jadi untuk mengasih makan dimensi fisik itu kan dengan makanan juga. Sementara untuk mengisi dimensi rohani itu juga dengan makanan juga. Cuman kan beda makanannya. Makanya konsep
konsep di dalam Islam itu terkait tadi rahmatul alamin, konsep di dalam Islam itu halalan thayyiban. Jadi dua hal itu tidak bisa halal saja tidak thayyib atau thayyib tidak halal. Apa makna halalan thayyiban itu? Halalan thayyiban itu maksudnya cara perolehannya itu baik, tidak ada unsur menipu, itu halal itu. Tidak ada menzolimi orang lain, makanya ada istilah halal bil halal itu, saling memaafkan itu. Halal saling menghalalkan. Tapi halal semua. Saya lagi cari yang halal-halal. Jadi halal itu maknanya itu. Sehingga tadi saya sampaikan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, itu beliau memiliki definisi tadi wajh. Jadi bentuknya, maksudnya proses. Dan yang thayyib itu adalah dari jenis bendanya, barangnya, materinya itu. Sehingga diterjemahkan itu tadi Pak Kapolres sampaikan, bendanya, materinya itu sudah terjamin baiknya, bagusnya, dan layak untuk masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga proses dapatnya itu dijamin oleh Islam, tidak ada unsur penzaliman, dan juga benda ini yang masuk ke dalam jiwa kita itu betul-betul bisa menyehatkan. Itu diantara prinsipnya. Ada lagi prinsip yang lain itu adalah bahwa kenapa sertifikasi halal ini kemudian MUI juga ikut memberikan perhatian. Karena tadi kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan agama, menjalankan keyakinan, dan itu dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Dan juga disebutkan dengan jelas bahwa makanan itu termasuk hak asasi manusia. Dan dalam hal itu makanya dalam perjalanannya kita di Indonesia ini sebetulnya proses halal ini sudah lama berjalan. Dari tahun 85 itu sudah ada surat bersama Menteri Kesehatan, Menteri Agama untuk menangani masalah pelabelan halal, juga tahun 96. Kemudian proses ada Impres tahun 91 dan seterusnya, hingga akhirnya 2014 itu diketuk palu oleh DPR sekitar Oktober 2014 Undang-Undang JPH, Jaminan Produk Halal. Nah, ini sebetulnya sudah lama, masa DPR 2004-2009 itu sudah masuk dalam agenda mereka, cuman karena ada satu fraksi yang masih keberatan sehingga ini ditunda, dan pada tahun 2014 baru disahkan. Nah, jadi undang-undang jaminan produk halal ini yang akan menjadi jaminan bahwa sekaligus sebagai bukti bahwa negara kita ini memberikan jaminan kepada pemeluk agama, keyakinan sebagai seorang muslim untuk menjalankan keyakinan dan ibadahnya dengan jaminan halal tadi itu. Artinya negara itu sudah benar-benar membuka, cuman sayang Pak ya. Minatnya masih kurang. Pak Kapolres, sosialisasinya, itu prosesnya. Pak Kapolres, ini menarik banget karena UMKM ini ya terlepas kita udah bahas dari awal Pak, isu UMKM di meja ini, bahkan banyak orang yang berperan, dan hari ini syukurnya pancingan kita itu disantap oleh teman-teman MUI. Semangat UMKM yang hari ini terus bergelora, bahkan sampai ada produk ada program gratis. Nah, Pak, bukan, kalau saya nangkapnya gini Pak, apakah karena saya mengira-ngira aja nih ya, saya kan suka mengira-ngira Pak, walaupun kadang salah. Saya ngira-ngira Pak Kapolres itu nekan atau nyampaikan, mensosialisasikan semaksimal mungkin pelaku UMKM, bukan hanya bicara tentang masalah menekan inflasi, karena itu belum dibahas pada waktu itu. Saya malah mikir kalau masyarakatnya sejahtera, kriminalnya pasti kurang. Saya mikirnya gitu Pak. Gimana Pak Kapolres? Kasih klarifikasinya, salah atau benar nih Pak?
Apa pertanyaannya? Nah, saya mau nangkap bagaimana Pak Kapolres menangkap hari ini terkait tentang masalah semangat UMKM kita. Terlebih lagi ini kan isu UMKM yang kita bawakan jauh sebelum orang bercerita UMKM dinaikkan di nasional, kita sudah bahas ini duluan. Nah, apakah ini orientasi seorang Kapolres untuk menekan permasalahan kriminal yang hari ini memang kalau orang lagi kere, ya bagaimana dia ndak cari makan di luar sembarangan. Nah, dan hari ini potensi munculnya sertifikasi halal gratis. Ya. Sebenarnya dia tanya, dia udah jawab. Makanya saya bilang, saya takutnya itu apa yang saya pikirkan itu tidak sesuai dengan apa ini, karena Pak Kapolres ini punya 1000 cara berpikir yang berbeda dengan kita. Jadi berbicara kenapa UMKM kita ini harus bisa survive dan nantinya akan menjadi pemain utama juga di pembangunan IKN, karena cara berpikirnya, paradigmanya harus sama rasa bukan rata ya. Sama rasa, jadi sama-sama ngerasa. Jadi negara itu hadir, keadilan sosial juga tertata. Ada salah satu kegundahan juga. Kalau you bilang gundah, saya juga pernah gundah karena disukai atau tidak bahwa industri saat ini, industri marketingnya itu sudah 5.0. Pada saat waktu industri 1.0 di mana produsen itu hanya nyetak saja, betul. Orang yang datang, lu suka nggak suka, yang penting saya produksi ini kamu beli. Dipaksa itu publik menerima. Nah, habis itu 2.0 di mana kapital memegang peranan dan dia sudah melakukan delivery kepada konsumen untuk meningkatkan offline. Jadi, nah terakhir bergeser lagi kepada industri 3.0 di mana humanity itu menjadi garda terdepan. Bagaimana benar-benar meyakinkan konsumen itu dengan pola-pola kebaikan, kebenaran. Nah, disitulah titik memang embrio-embrio memang kita harus melakukan labeling terhadap suatu sehingga itu dianggap benar. Nah, jadi orang akan trust terhadap suatu produk pada saat si pembuat produk itu memang sosoknya baik. Nah, habis itu bergeser kepada 4.0 di mana digitalisasi sudah mulai bermain. Nah, sekarang suka nggak suka, sekarang 5.0 di mana mesin digital dan humanity itu gabung jurus. Mesin itu menggunakan konsep algoritma AI, artificial intelligence, itu melihat pola dan perilaku manusia yang terrecord di dalam aktivitas di digitalisasi di dunia maya, dan ini dicoba dipraktekkan oleh mesin. Jadi pada saat ini tershare dan tidak terkontrol, kita di bawah kendali mesin. Nah, ada satu ruang di mana manusia, saya bilang 5.0 itu pola industri marketingnya itu kan antara mesin dengan humanity. Kita masih memiliki keunggulan dari mesin, yaitu apa? Kreativitas dan intuisi. Nah, pada saat berbicara kreativitas dan intuisi, kita bisa masih menggerakkan semua itu berdasarkan nurani. Nah, saya bilang di 5.0 itu semuanya serba pendek, serba cepat. Orang melihat, membaca sesuatu, kalau dulu pola guru kita mengajar dia harus menjelaskan, sekarang angle-angle-nya betul. Nah, begitu juga saya bilang, kenapa produk halal ini menjadi isu yang paling penting. Kalau orang ngerti bisnis, dia akan ambil ini, karena saya bilang, karena ini unique selling point-nya. Benar. Karena begitu dia lihat itu logo halal, semua data nggak akan dibaca. Nah, karena data ini itu adalah kompartemen-kompartemen yang coba disatukan. Begitu di labeling bahwa ini mulai dari proses pengadaan, pengolahan, packaging sampai marketingnya, itu udah menyelesaikan semuanya. Artinya sekarang di dalam industri 5.0 produk halal ini sangat memegang peranan kunci. Betul. Karena dengan membaca produk itu selesai semua indikator. Ya, artinya udah jadi kesimpulan tuh kalau level halal. Sudah menjadi kesimpulan. Yang lain nggak dibaca. Sama halnya kalau kita melihat dari teman-teman kita yang
yang di belahan dunia lain yang terutama yang Jews ya. Bagaimana dia itu mati-matian mencari produk kosher namanya kan. Kalau kita halal, kalau mereka itu kosher. Kenapa? Karena memang sesuai dengan tuntunan syariatnya. Ternyata yang menjual produk kosher itu bukan hanya penganut Jews. Orang yang memang segmentasinya membidik itu betul. Jews. Yahudi. Nah, demikian juga produk halal bagi orang-orang yang insting bisnisnya. Sekali lagi di 5.0 ini kita harus bergerak dengan insting dan intuisi. Itu tidak hanya itu orang muslim yang berjualan produk halal, karena memang akan dibaca dari tadi yang dibilang prosesnya seperti apa, ininya seperti apa. Begitu itu menjadikan suatu produk itu legitimate, bahwa secara pangsa pasar, secara marketing, secara konsumsi terhadap produk tersebut itu sangat berpengaruh dan mendapatkan nilai benefit lebih. Makanya suatu produk yang menggunakan unique selling point-nya itu produk halal salah satunya, itu pendapatannya bos langsung meningkat minimal 5%. Drastis ya. Nah, drastis. Hanya membayar, bukan membayar, hanya label. Mendapat label. Tapi kan produk label itu nggak serta merta tuh kemudian. Berapa lama sih Pak? Iya. Berapa lama Pak? Proses dalam pengajuan sertifikasi harus untuk UMKM namanya gratifikasi ya, yang gratis ya Pak. Sehati 22 namanya programnya itu. Berapa lama Pak? Sehati 22 itu kurang lebih 4 bulan. 4 bulan dari ya? mulai pengajuan. Karena apa? Karena di dalam prosesnya itu biasanya ada pengembalian data untuk diperbaiki dari pelaku UMKM menginputnya kurang benar atau kurang data gitu. Nggak ada NIB-nya gitu kan. Kalau NIB pasti harus di awal pertama itu, di awal Pak ya. Biasanya foto produk belum atau foto KTP penanggung jawab belum diupload gitu loh. Masalahnya seperti itu. Itu yang bikin lama seperti itu ya. Pak, ya, penginputan data. Pak, gini, saya agak menarik bicarain tentang masalah, karena kan sebetulnya kalau orang bicarain tentang masalah label halal, ini kan strategis banget dalam marketing Pak ya. sangat Strategis banget. Hari ini kita duduk bicarain strategisnya deh. Tapi kan ini ada potensi orang yang seolah-olah mengklaim, Pak, bagaimana kemudian MUI dan juga tim verifikasi untuk mengantisipasi kemungkinan orang yang ngambil di download terus kan pasang Pak. Nah, itu. Gimana Pak? Pak Ketua MUI dulu. Nanti kalau ketahuan kan Pak ada Pak Kapolres nih. Makanya ini merupakan satu tanggung jawab negara ya, kepada warganya untuk dibuat peraturan. Kalau ketika sudah menjadi peraturan pasti ada disiplin loh. Iya, ketika ada yang melanggar pasti ada hukuman itu. Maka untuk CPH ini kita sebenarnya terlambat Pak. Jadi di Europe itu 2015 Eropa diselenggarakan World Halal Forum Europe. Jadi menghasilkan 6 isu penting terkait dengan masalah produk halal. Jadi diantaranya adalah tentang akreditasi lembaga, karena itu penting itu. Jadi bukan sekedar produknya terus prosesnya, tapi pabriknya, lembaganya, auditnya itu juga penting, harus dibicarakan itu. Dan itu semua sudah ada di CPH itu. Sekarang tahun 2022 ya, undang-undang itu lahir 2014. Kita sudah agak ketinggalan sebetulnya, tapi tidak apa-apa itu. Jadi sekali lagi bahwa ketika sudah ada suatu produk dan dia berlabel halal, itu bukan berarti tadi hanya sehatnya saja, tapi ada unsur spiritual tadi, kebutuhan, di mana Allah SWT nyatakan bahwa barang siapa beriman bertakwa, la fatahna alaihi barakati minas sama'i wal ard, akan kami bukakan berkah langit dan bumi. Sehingga ketika kita mengkonsumsi makanan, minuman, produk-produk yang halal, itu artinya kita ikut nurut manut kepada perintah yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita ikut nurut manut sama perintah yang Maha Kuasa, maka yang punya rezeki Allah, langit, bumi semua akan Allah buka. Maka disitulah terdapat kenyamanan. Kalau bahasa Kandasnya tadi, rasa percaya diri ketika menampilkan produk yang halal itu. Nah, itu nilai-nilai
religinya di situ sebagai apa namanya warga negara, juga sebagai umat beragama itu di situ. 2 poin dapat, kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani itu dapat dua-duanya. Oke. Terus tadi itu iya. Terkait tentang kalau ada labelnya Pak, label orang yang ngaku-ngaku nih, saya kan bisa aja buat tempel. Ya langsung download aja Pak ya. Download aja, tempel dia produknya gitu. Iya, gitu, Pak. Nah, untuk pelabelan halal ini kan itu kita sudah terdaftar ya di BPJPH melalui lembaga Halal Center Unmul dalam hal ini. Nah, itu datanya sudah ada semua. Satu Kaltim itu sudah ada semua, mana-mana yang sudah terbit sertifikat halal. Jadi kalau misalkan di Penajam Pasir Utara ada sekian ratus misalkan. Di datanya cuma 10, berarti yang lainnya itu abal-abal. Nah, kita perlu ditindaklanjutin. Iya. Artinya dinas terkait itu harus memfollow up. Betul. Dan akan ada sanksi. Iya. Pak Kapolres, ada sanksi Pak. Itu masuk pidana nggak sih Pak? Karena ada pelanggaran undang-undang kan? Ada pelanggaran undang-undang. Ada pelanggaran undang-undang dan itu punya potensi untuk kemudian dihukumi Pak. Ada konsekuensi logis ya. Ada karena pada saat dia melakukan penting banget kayaknya duplikasi terhadap saya sudah dia sudah berbohong dan itu membohongi publik. Membohongin publik. Sebenarnya dia itu sebenarnya mau cari ridhonya Gusti Allah, atau mau cari pentungannya malaikat kan opsinya di situ. Jadi sisi kreatif manusia itu memang memiliki sisi kreatif. Jadi tolong dipakai dan digunakan sisi kreatifnya tuh pada tempatnya. Karena pada saat itu dipakai hanya untuk kepentingan ekonomi saja, saya supaya dapat untung lebih, itu kan sama aja kayak nipu timbangan aja. Iya betul. Ya kan, nipu timbangan. Karena apa saya bilang ada kenyamanan atau garansi terhadap calon pembeli pada saat melihat suatu produk. Oh ini ada halalnya, selesai, dia nggak akan baca lagi. Saya garansi itu. Saya garansi itu. Karena, nah disinilah yang memang untuk kita kalau pengen cari rezekinya dari Gusti Allah, ya pakai yang benar ya. Pakai yang benar. Yang benar. Karena pada saat kita menipu saudara kita, langit pasti tahu dan mencatat gitu kan. Iya, betul. Dan tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau polisi yang memproses itu hanya mainan dunia, Bos. Iya, betul, siap. Kalau yang proses di sana nggak ada ampun, Bos. Karena di sini saya lihat MUI pada saat melaksanakan program ini sebenarnya ini bukan hanya edukasi, bukan hanya pendampingan, tapi inilah dakwah yang praktis. Dakwah yang sederhana, aplikatif dan punya daya ungkit, dan itu bisa dirasakan. Jadi dakwah sekarang ini yang ditunggu publik, model-model seperti ini. Nah, perkara nanti teman-teman mitra kami dari MUI kekurangan personil jaring untuk bawa. Jangan takut Pak. Nah ini Pak, ada kabar gembira. Ada banyak. Jangan takut. Kami punya perwakilan kami di tiap-tiap kecamatan. Tinggal kontak Pak Kapolsek. Kalau lewat dari Pak Kapolsek ada Babin Kamtibmas kami yang siap untuk membantu bapak-bapak. Karena kita emang sudah firm. Pada saat kita membicarakan UMKM, kita harus all out. Karena bicara UMKM kelihatannya sepele, tapi pada saat kita bisa tuntaskan ini, paripurnakan UMKM ini akan menjawab semuanya dan menyelesaikan semua bidang. Nah, sekarang ya alhamdulillah Pemprov Kaltim itu sudah menggelontorkan baru PPU Pak, yang mendapatkan 2.600 BLT terhadap UMKM. Akan nambah lagi kan 5.000. Itu di 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Itu baru PPU 2.600. 2.600 startup ya. UMKM. Ya, bantuan langsung, Pak. Nah, dan nanti disusul, Pak. Di akhir November insya Allah itu nambah sekitar 5.400. 5.400. Artinya kita punya pelaku UMKM yang banyak Pak. Artinya
peluangnya besar, Pak. Betul. Kalau Betul. Bapak kewalahan, ada kami, ada Babinsa, ada Pak Dandim, ada Koramil, ada Kejaksaan, ada semua lini di stakeholder di PPU ini yang siap Mendukung. Siap. dukung, Pak. Nah, Nggak Pak, ini usah kan khawatir kan, Pak. bukan lagi bayang-bayang, Pak. Ini betul, ini Pak Kapolres langsung yang ngomong nih, Pak. Pak, kalau saya boleh tanya sedikit, Pak, terkait tentang masalah kalau ada masyarakat kita mau untuk kemudian dapat label halal gratis ini, Pak. Apa yang mesti dia lakukan ke Bapak? Atau kemana dia mesti datangin? Atau apa langkah yang mereka harus lakukan? Biasanya itu kalau ada yang mau mengajukan sertifikasi halal itu menghubungi pendamping dulu ya. Aha. Dalam hal ini pendamping di PPU itu ada 4 yang dihubungi. Nanti yang dari 4 ini sanggup enggak? Kalau tidak sanggup biasanya dilarikan ke saya. Nah, saya nanti akan mengarahkan. Yang pertama harus disiapkan adalah berkas. Pertama KTP, terus NPWP dan NIB. Yang paling penting itu NIB. Karena untuk dasar menerbitkan sertifikasi halal itu ada jenis usaha dan produknya itu apa. Siap, Nah, siap. di NIB itu disebutkan, dijelaskan secara rinci. NIB itu dibikin di sistem jaringan OSS. Aha. Itu sudah terpadu ya, sudah satu pintu itu. Nah, di situ nanti kami proses lewat NIB itu NIB sudah masuk sudah terkonek ke link si halal. Link sih halal. Jadi 2 linknya di sini, link OSS dan link si halal. Link OSS ini untuk menerbitkan NIB, link si halal ini untuk pengajuan sertifikasi halal. Nah, begitu link halal ini dibuka, otomatis data di OSS ini akan muncul di link si halal. Makanya terkonek dia. Terkonek, Pak. Iya, makanya yang pertama dilakukan adalah bikin NIB. Kalau misalkan tidak kesulitan membuat NIB secara online, datang saja ke kantor dinas perizinan. Mereka akan dibantu di situ sampai selesai. Sampai selesai. Dan MUI juga gimana, Pak? Atau teman-teman bisa langsung ke MUI, Pak? Ya, di MUI. Jadi sejak beliau Pak Abu ini selesai ikuti Pelatihan. Timtek, itu kami langsung bikin pamflet disebar di medsos. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya UMKM dan mau diuruskan sertifikasi halal, bisa menghubungi kontak ini dan seterusnya itu. Nah, maka ini tahapannya bagus ya. Jadi melalui Pak Abu, meskipun kita bergerak sukarela, karena memang betul-betul sukarela ini. Jadi kami tadi udah bicarakan sama Pak Abu bahwa nanti di MUI kita akan buatkan jadwal khusus. Pemberitahuan yang sudah kita kerjakan akan kita sosialisasikan kembali, kemudian kontak person akan kita sharing kembali, kita maksimalkan, dan nanti pelaku UMKM yang mau mendaftar mendapatkan sertifikasi halal akan berkoordinasi dengan Pak Abu dan akan dibantu, misal 5 orang, nanti sesuai dengan perjanjian kapan bisa ketemu di kantor MUI, nanti di situ akan dibantu untuk proses input data dan seterusnya. Wah, mantap nih, Pak. Keren nih. Tuntas nih, Pak. Jadi karena informasinya yang perlu didapat sama masyarakat dan Pak Bisa di kantor polisi kan? bisa lu mana diajak nih, Pak. Boleh siap. Kalau di kantor polisi, misalkan Bapak di Polsek, Hah? nanti Kapolsek saya suruh jaring. Oh, siap. Nah. Lebih bagus. Siap, ya. Di kantor Polres, nanti Kasat Bimas saya suruh jaring. Siap. Saya bantu. Langsung ditangkap nih, Pak. Kriteria untuk masuk di Sehati 22 self declare itu yang sederhana, Pak Kapolres. Jadi sederhana dalam artian seperti produk-produk seperti ini kan sederhana tuh. Bikinnya itu dari tepung-tepungan ikan, amplang segala macam itu. Non daging ayam dan daging Sanggar bisa nggak, Pak? Sanggar boleh. Ini masih banyak loh Pak, program gratis itu. Berapa? Yang kemarin kita bicarakan itu. Ada berapa? 17 Oktober itu tutup ya kemarin. Ternyata masih dibuka. Karena Berapa? kuota untuk bulan Oktober kemarin itu 300.000 sertifikasi halal 300.000. 300. Yang sudah berapa? Peluangnya besar. Indonesia. Yang sudah terdaftar itu baru separohnya. 300.000. Makanya waktunya mundur lagi. Nah, ini terakhir sampai 14 Oktober. Apabila itu kuotanya itu belum terpenuhi, pasti akan mundur lagi. Oke. Sampai terpenuhi 300.000 kuota itu. Artinya memang potensi ini bisa kita tangkap untuk kemudian menyambut ibu Kalau kota. coba disampaikan ke sahabat Sampul Said semua, kalau reguler berapa Pak? Kalau reguler sekitar 5 juta. Ah itu 5 juta. Biaya. Ini digratisin. Iya. kan? Ini ya betul. Karena mendatangkan dari provinsi tim auditor dari provinsi ya, Aha. akomodasi pasti harus yang menjamin itu UMKM-nya. Makanya mahal besar.
anunya biayanya. Yang gratis itu yang self declare. Self declare. Jadi Oke, jadi kan ada dua kategori. Dua kategori. Kategori yang dia Reguler. sistem industri, Iya, industri itu tidak akan dia pasti berbayar. Kalau industri besar maksudnya. Tapi kalau pelaku UMKM Iya. dipastikan gratis. Tapi kalau misalkan pelaku UMKM mau pengajuan sertifikasi program Sehati 22 tutup, berarti ikut reguler dia. Ikut tuh. Iya, ikut reguler. Dan bisa ikut satu. Kalau itu habis. Kalau itu habis. Oh, Tapi permasalahannya kan masih panjang nih Pak ya. Iya, masih banyak. Masih Ya, panjang. Dan kita masih banyak kuota Pak ya. masih banyak sampai 10 juta Pak Kapolres. Wah. Ke tahun 2024. Nah, dan Ya, ini peluang. infonya Undang-Undang JPH ini semua produk harus sudah punya sertifikasi halal sampai 2024. Aha. Jadi lepas itu mungkin menjadi pelanggaran itu. Oh. Bisa jadi. Itu. Artinya Makanya memang, digenjot ini, digenjot. memang ditarget sampai 2024 semua harus halal dan mumpung gratis, ayo rame-rame nih. Iya, Iya, untuk self declare. Makanya ini saya lihat ya, kita Kabupaten Penajam Pasir Utara sedang menyongsong IKN, sudah menyongsong IKN ya, berjalan. Otomatis akan banyak orang datang ke sini dan mereka akan butuh makan, butuh minum. Betul. Iya. Sehingga di sini akan menghidupkan UMKM. Tadi yang Kanda saya sampaikan, kalau produk saya ada label halalnya, saya percaya diri. Sehingga ketika datang orang dari manapun ke Penajam, begitu UMKM-nya semua sudah tersertifikasi halal, ini dengan percaya diri dan ini standarnya internasional ini. Oh, standarnya itu Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Biasa juga. Artinya gini, tanpa ngomong PPO aman secara makanan dan minuman, orang sudah Udah melihat halal. udah orang ngerasa tenang. Itu udah konklusi, itu udah kesimpulan. Setiap halal selesai. Iya benar Dan. Betul itu. yang lain Saya juga baca. begitu Dan. Enggak, saya berkaca dengan diri saya Pak. Ketika saya beli barang, misalnya saya lagi jalan ke Surabaya, misalnya kan, atau di daerah Jawa atau di daerah luar ke Makassar atau ke daerah luar lah. Ketika saya kan nggak tahu dia kultur atau budaya orang di sekeliling kan Pak. Yang pertama saya lihat ketika saya pengen makan cemilan, contohnya cemilan, saya akan buka, oh ada label Dicari halal. nih, ya. Iya benar Pak. Itu aja. Itu dulu Pak. Saya kalau saya mau bacain, mata saya kan agak masalah nih Pak. Jadi kan tulisannya kecil tuh Pak ya. Jadi belum expirednya kapan? Nah, saya dicari logo itu. logo halal dulu Pak. Halal dulu. Kalau sudah halal udah. Itu muncul lahir dari iman. Siap. Tanpa ada iman tidak mungkin itu halal dicari. Betul, siap. Jadi kadang-kala kita saya ini orang banyak pendosa dan seterusnya. Tapi ketika mau minum ada halalnya enggak? Itu iman yang bicara. Siap, merinding. Oke, terima kasih Pak Ketua MUI, karena waktu saya lihat ini obrolan tambah hari semakin di sini makin asik sebenarnya, tapi kan ada waktu. Karena saya berharap obrolan ini, momentum ini tidak hanya habis di momentum ini, tapi ada kelanjutan. Terlebih lagi hari ini tangkapan pancingan kita terus bicara tentang sama-sama berjuang di UMKM ditangkap sama teman-teman di MUI. Sama-sama kita berjuang untuk UMKM demi kesejahteraan masyarakat kita. Oke Pak, saya minta. Jadi jangan dilihat casingnya cupu, ternyata suhu juga. betul. Nah, aku langsung waduh, kena di mental saya. Ke narasumber kita ini suhu semua. Siap. Oke Pak Kapolres, minta statement terakhir untuk Beliau dulu. udah mau jadi korban terakhir. Saya korban terakhir. Oke, minta statement terakhir khusus bicara tentang masalah kepedulian kita di makanan, khususnya menyongsong ibu kota negara di label halal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Negara kita sudah memastikan bagaimana keyakinan kita sebagai muslim dalam hal makanan minuman terjamin dengan adanya undang-undang produk halal. Dan dalam hal ini MUI sebagai salah satu entitas proses untuk mendapatkan produk halal siap untuk memberikan pelayanan ke masyarakat, untuk memberikan edukasi, untuk mendampingi masyarakat mendapatkan produk halal. Dan pastikan apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai harus bersertifikasi halal, karena itu bukan hanya urusan baiknya suatu barang, tapi ridhonya yang punya alam. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap banget tuh. Artinya ibadah itu tidak berat, bos, ringan. Iya. Ya kan? Betul. Sampai melahirkan iman. Nah, itu artinya ibadah itu sangat
sangat ringan, Sangat ringan. dan happy ya kan. Happy. Plus diganjar lagi sama Gusti Betul. Allah. Awi mana ya? Tak kayak rezeki ya. Dunia dapat, akhirat Dapat. dapat. Oke Pak. Iya. Pak yang punya sertifikasi nih. Ya, kalau dari saya mengharapkan kepada para pelaku UMKM yang ada di Penajam Pasir Utara yang belum mendaftar untuk sertifikasi halal untuk segera bisa mendaftar sertifikasi halal. Karena apa? Karena dalam sertifikasi halal itu para pelaku UMKM itu tidak hanya untuk mencari materi saja, tapi ada sebagian di situ menjalankan syariat Islam di situ. Betul. Karena produknya sudah halal sesuai dengan yang disyariatkan. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan ini mumpung masih ada waktu, masih ada kuota lebih banyak para UMKM untuk segera bisa mengurusnya, bisa melalui MUI maupun dari Kapolres bisa tanya-tanya juga, di Perintah juga bisa tanya-tanya juga. Saya kira saya sampai di situ. Oke, terima kasih Pak. Ini terkasih terakhir ini. Korban terakhir. Oke, Saya Pak. ringan saja. Aja ya, Pak. Closing statement. Closing statementnya Pak. Closing statement saya, pada saat kita ingin menjadi pemain utama di dalam pembangunan IKN, pada saat kita ingin menjadi orang yang dibanggakan oleh keluarga kita, pada saat kita ingin menjadi suatu individu yang naik kualitasnya, kita yang memiliki passion dan latar belakang UMKM wajib jemput momentum ini. Jangan khawatir sahabat Sampul Said yang dimanapun berada, MUI dari Sampul Said, dari kami, saya mewakili Forkopimda di PPU akan di depan dan selalu mendampingi sahabat-sahabat Sampul Said, pelaku UMKM yang merupakan pejuang ekonomi yang sejati sebenarnya di Republik ini. Produk halal ini kita harus jemput momentumnya supaya teman-teman atau sahabat-sahabat clear secara ibadah. Betul. Dan meningkat pendapatan perekonomiannya. Jangan takut, kita tetap maju terus, kita song-song pembangunan IKN dengan produk halalnya MUI. Oke, sip, mantap banget. Makasih banyak Pak Kapolres. Terima kasih Kanda, terima kasih Pak sama-sama. Pak Ketua MUI, Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar Pak Bupati. dan Pak Kapolres. Itu Saya- nama yang sakral. Saya Saya juga agak takut. sambut ibu kota negara dengan UMKM, pastikan kita tidak jadi penonton di kampung sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.